Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Hindarwati, NPM 20 0305 0002. Saya di sini akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sini terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada lembaga eksekutif ada presiden yang merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala pemerintahan, presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet. Memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas pemerintah sehari-hari. Presiden dan wakil presiden menjabat selama 5 tahun. Sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Nah, di bawah presiden ada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kota atau kabupaten. Pemerintah daerah provinsi dipimpin oleh gubernur dan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. DPRD dapat membentuk perda bersama dengan gubernur. Pemerintah daerah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh wali kota atau bupati dibantu oleh perangkat daerah yang meliputi sekretariat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Ada juga DPRD tingkat kota atau kabupaten. Nah, di bawah bupati atau wali kota ada camat, lurah, RW, RT, lalu rakyat. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kecamatan, bertanggung jawab pada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota. Lurah merupakan pimpinan dari kelurahan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat. Sedangkan RW atau RT merupakan lembaga masyarakat yang berhubungan langsung dengan masyarakat atau rakyat. Nah, ada juga lembaga legislatif. Lembaga legislatif itu lembaga atau dewan yang mempunyai tugas serta wewenang membuat atau merumuskan undang-undang di sebuah negara. Lembaga legislatif diartikan sebagai lembaga legislatif jika di Indonesia lembaga ini dijalankan oleh Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Nah, MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga legislatif yang terdiri dari anggota DPR dan DPD yang sudah terpilih dalam pemilu dan jabatannya selama 5 tahun. Sebelum amandemen UUD 1945, MPR itu merupakan lembaga tertinggi negara. Namun kemudian dihapuskan sehingga sekarang hanya ada lembaga negara. Tugas MPR itu ada mengubah dan menetapkan UUD, bertugas juga sebagai pelantik presiden dan wakilnya, serta bisa memberhentikan presiden dan wakil pada masa jabatan sesuai dengan UUD. MPR juga mempunyai hak memberi usulan perubahan pasal UUD, menentukan sikap serta pilihan dalam pengambilan keputusan, berhak dipilih dan memilih, berhak membela diri, hak imunitas, protokoler, dan keuangan serta administrasi. Berikutnya, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga legislatif yang memiliki kedudukan sebagai lembaga negara. Pemilihan anggota DPR yaitu dari kemenangan pemilu yang dicalonkan oleh partai politik dan menjabat selama 5 tahun. DPR berkedudukan di beberapa tingkat, yaitu dari pusat, provinsi, kota atau kabupaten. Dan tugas dari DPR itu ada untuk memegang kekuasaan dalam pembentukan UUD, membuat persetujuan kepada presiden terkait peraturan pemerintahan yang sudah ditetapkan oleh presiden,
sebagai ganti UU, memberi amnesti serta aborsi perancangan UU APBN, memilih langsung anggota BPK, memberi hasil keuangan, serta dapat mengajukan 3 orang hakim konstitusi. Nah, ada juga DPD. DPD atau Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga negara yang berasal dari perwakilan setiap provinsi yang berjumlah paling banyak 4 orang di setiap provinsi. Dipilih melalui pemilu dan mempunyai masa jabatan 5 tahun. Tugasnya yaitu mengajukan rancangan UUD yang memiliki kaitannya dengan otonomi daerah, serta bertugas mengawasi pelaksanaannya, memberi pertimbangan kepada kepala negara terkait RUU APBN, memeriksa hasil keuangan negara dari pihak BPK, dan juga bisa memberi pertimbangan kepada DPR dalam memilih BPK. Nah, berikutnya ada lembaga yudikatif. Merupakan lembaga negara yang tugas utamanya sebagai pengawas, pemantau proses perjalanannya UUD, dan juga pengawasan hukum di sebuah negara. Di Indonesia sendiri, fungsi lembaga legislatif ini dijalankan oleh MA atau Mahkamah Agung dan MK Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung adalah salah satu lembaga yudikatif yang memiliki kekuasaan kehakiman. Tugasnya mengadili dan menguji peraturan perundang-undangan, memberikan pertimbangan kepada Presiden tentang pemberian gerasi dan juga rehabilitas, dan mengajukan 3 orang anggota hukum konstitusi. Ada Mahkamah Konstitusi, yaitu lembaga yudikatif yang memiliki wewenang sebagai pengadil pada tingkat pertama dan terakhir. Keputusannya bersifat final untuk menguji UU. Dan ada Komisi Yudisial atau KY, merupakan lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang untuk pengangkatan hakim agung dan menjaga juga menegakkan keluhuran, kehormatan, martabat dan perilaku hakim. Tugasnya yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat dan juga perilaku hakim. Nah, itulah penjelasan dari bagan saya, yaitu lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut UUD RI tahun 1945. Bila ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.